Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafida Putri Hakimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang K-means clustering. Jadi K-means clustering adalah salah satu bagian dari clustering. K-means clustering ini termasuk dalam partitioning clustering. Jadi clustering kan ada empat karakteristik. Ada partitioning clustering, hierarchical, overlapping, dan hybrid. Jadi K-means itu termasuk dalam partitioning clustering. Partitioning clustering sendiri disebut juga sebagai exclusive clustering. Setiap data harus termasuk ke cluster tertentu dan memungkinkan bagi data yang termasuk cluster tertentu pada suatu tahapan proses pada tahapan berikutnya berpindah ke klaster yang lain. Sekarang K-means adalah clustering yang memisahkan data ke daerah bagian yang terpisah. K-means algorithm sangat terkenal karena memudahkan dan kemampuannya untuk mengklaster data besar dan data outlier dengan sangat cepat. Setiap data harus termasuk ke klaster tertentu dan memungkinkan setiap data yang masuk pada klaster tertentu pada suatu proses, maka pada tahapan berikutnya dia bisa saja berpindah ke klaster yang lain. Algoritma K-means yang pertama, tentukan K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Jadi kita menentukan jumlah K-nya terlebih dahulu. Kemudian membangkitkan K centroid. Centroid yaitu titik pusat klaster. Untuk awal secara random. Jadi membangkitkan centroid awal secara random terlebih dahulu. Kemudian menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid. Selanjutnya mencari centroid yang terdekat. Kemudian menentukan posisi centroid baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data yang memilih pada centroid yang sama. Selanjutnya yaitu jika pada centroid yang baru hasilnya berbeda dengan centroid yang lama, maka akan kembali mengulang pada proses ketiga. Jadi ini adalah program untuk menghitung K-means. Saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Langkah yang pertama yaitu kita menginputkan data training yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan data training dari tugas sebelumnya, yaitu spesies. Saya memisahkan setiap atribut dengan tanda koma. Kemudian langkah yang pertama yaitu set data training terlebih dahulu. Ini adalah proses untuk setting data training dari file .csv ke dalam array data. Proses selanjutnya yaitu menginputkan nilai K. Menginputkan nilai K. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membangkitkan data sesuai dengan nilai K yang kita inputkan. Di sini membangkitkan datanya secara random. Ini tinggal menampilkan datanya saja. Membangkitkannya tadi sudah kita lakukan setelah user menginputkan nilai K. Jadi ini proses untuk membangkitkan data sesuai key yang kita masukkan.
Setelah itu ini untuk menghitung nilai cluster dari setiap data training, setiap row data training terhadap cluster baru yang sudah kita bangkitkan tadi. Jadi setiap row data kita tentukan nilai Euclideannya terhadap, jika kita menginputkan G-nya adalah 3, maka nanti akan dihasilkan 3 cluster Euclidean. Kemudian ini ditampilkan semua data trainingnya beserta nilai cluster. Karena ini masih langkah pertama, jadi belum dilakukan pengecekan apakah cluster yang baru sesuai dengan, apakah centroid yang baru sama dengan centroid yang lama. Jadi karena di sini kita set nilainya false, maka dia akan melakukan pengulangan ini adalah proses untuk mencari cluster terdekat. Jadi tadi jika kita menginputkan, misal kita tadi menginputkan K sama dengan 3, maka dari 3 nilai cluster tersebut dicari nilai yang terkecil. Setelah dicari nilai yang terkecil itu ada di cluster berapa, maka cluster terdekatnya yaitu hasil dari cluster yang terkecil tadi. Kemudian di clustering yaitu kita membuat cluster baru. Cluster baru ini prosesnya kita melakukan rata-rata dari masing-masing cluster terdekat. Jadi cluster yang terdekat 1 diambil nilai rata-ratanya, cluster 2 diambil nilai rata-rata, cluster 3 juga. Kemudian nanti akan dibentuk centroid, kemudian nanti akan dibentuk cluster baru. Jadi nanti ada 3 cluster baru menggantikan cluster yang sebelumnya, menggantikan cluster random yang sebelumnya. Ini ditampilkan lagi cluster barunya tadi, kemudian diulang menghitung nilai masing-masing cluster setiap row data, kemudian mencari cluster terdekat, kemudian dibandingkan. Baru ini dibandingkan apakah nilai cluster terdekat pada proses yang pertama sama dengan yang baru atau tidak. Jadi jika ada yang tidak sama, maka akan dilakukan pengulangan kembali. Maka akan diulang sampai nilai cluster terdekat dari cluster baru dengan cluster lama tidak ada yang beda. Jadi ini adalah source code-nya untuk aplikasi K-means, dan hasilnya adalah seperti berikut. Kita bandingkan dengan ini langkah
ada di modul. Jadi yang pertama yaitu kita input data trainingnya. Di sini langkah yang pertama yaitu menentukan key sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Di sini saya menyebutkan key-nya adalah 3. Kemudian membangkitkan key centroid awal secara random. Ini hasilnya adalah ini. Jadi ini membangkitkan 3 centroid awal secara random. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid. Ini setiap row data ada 150 data. Setiap row data ini kita hitung jaraknya terhadap centroid ini. Jadi satu row data kita hitung jaraknya ini cluster 1, kita hitung ke cluster 2, kita hitung ke cluster 3. Jadi hasilnya adalah ini, cluster 1, cluster 2, cluster 3. Semua data kita hitung jaraknya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setiap data memilih centroid yang terdekat. Jadi dari 3 hasil penghitungan ini, perhitungan jarak, kita ambil yang paling kecil, yang paling dekat. Contoh di row yang pertama yaitu pada klaster kedua, maka klaster terdekatnya adalah 2. Semua data kita pilih klaster terdekatnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan posisi centroid baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data yang memilih pada centroid yang sama. Jadi setiap data ini kita kelompokkan berdasar klaster terdekat mereka. Jadi klaster 2 kita hitung jaraknya dengan klaster 2 ini. Yang klaster terdekatnya 3 kita hitung dengan centroid ketiga. Begitupun dengan klaster terdekat yang 1, semuanya ditotal, kemudian diambil rata-rata. Langkah selanjutnya yaitu tentukan posisi centroid baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang memilih pada centroid yang sama. Jadi langkah selanjutnya ini datanya 150 data ini kita kelompokkan berdasar klaster terdekat. Kemudian kita ambil rata-rata. Jadi klaster terdekat 1 diambil rata-rata, 2 diambil rata-rata, klaster terdekat 3 semuanya diambil rata-rata. Langkah selanjutnya itu kembali ke langkah 3 jika posisi centroid baru dengan centroid lama tidak sama. Karena ini masih data awal, maka otomatis melakukan pengulangan. Ini adalah hasil dari pengambilan rata-rata dari centroid baru. Ini adalah hasilnya. Kemudian diulang mencari klaster 1, 2, 3, kemudian dicari klaster terdekat. Kemudian pada proses ini dibandingkan hasil klaster terdekat pada centroid baru yang ini apakah sama dengan klaster terdekat pada centroid sebelumnya. Jika ada yang berbeda, maka akan dilakukan pengulangan
seperti ini, maka akan dilakukan pengulangan. Dia akan mengambil rata-rata dari setiap klaster terdekat yang sama, dihitung lagi jarak masing-masing row pada setiap klaster, kemudian dicari klaster terdekat, kemudian dibandingkan lagi dengan klaster yang lama. Begitu seterusnya akan diulang sampai nilai klaster terdekat tidak ada yang berbeda. Masih ada yang berbeda. Nah, ini jika nilai klaster terdekatnya sudah sama, maka proses akan berhenti. Begitu. Sekian penjelasan dari saya mengenai K-means clustering. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.